Desa Cikalong berada di kaki perbukitan yang sunyi, beberapa kilometer dari pusat kota. Jalanan menuju desa itu sempit dan berliku, dikelilingi pohon bambu tinggi yang selalu bergoyang meski angin tak terasa. Rara, mahasiswi antropologi dari Jakarta, datang bersama dua temannya, Naya dan Widi, untuk menyelesaikan tugas akhir mengenai ritual pemanggilan arwah tradisional. Mereka menginap di rumah Pak Warso, kepala dusun yang tinggal sendiri sejak istrinya meninggal. Pak Warso menyambut mereka dengan ramah. Namun dari matanya yang cekung terlihat ragu. Saat makan malam pertama, Pak Warso hanya mengangguk pelan saat Rara menanyakan tentang boneka pemanggil arwah di desa sini. Dulu memang ada yang pakai boneka itu buat panggil arwah keluarga, tapi sudah lama dilarang, katanya pelan. Yang datang kadang bukan keluarga. Rara mencatat cepat di buku laporannya. Masih ada bonekanya. Pak Warso diam, lalu berdiri. Ia berjalan ke lemari tua di belakang ruang tamu. Dengan kunci kecil dari saku baju, ia membuka peti kayu yang ditaruh di dalam lemari itu. Bau tanah lembab langsung menyergap. "Ini yang kalian cari," ujarnya. Di dalam peti itu tergeletak sebuah boneka kayu kecil, kasar, diikat dengan benang hitam dan potongan kain lusuh merah. Wajahnya tidak dibuat dengan cat, tapi seperti tergores sendiri dari serat kayunya. Ada lubang kecil di bagian perut boneka, seperti tempat untuk menaruh sesuatu. Widi langsung mengambil ponselnya untuk merekam. "Nggak usah direkam," kata Pak Warso cepat. "Dia nggak suka difoto." Rara mendekat. Meski ruangan itu hangat, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Seolah udara di sekitarnya turun beberapa derajat. Ia tak bisa menjelaskan kenapa, tapi matanya seperti tidak bisa lepas dari wajah boneka itu. "Apa benar boneka ini bisa memanggil arwah?" tanya Naya setengah bercanda. Pak Warso tidak menjawab, tapi kemudian berkata lirih, "Kalau kamu yakin, siapa yang mau kamu panggil? Dan kamu siap kalau yang datang bukan dia? Ya, silakan coba." Malam itu, mereka tidur di kamar yang disediakan. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, Widi terbangun karena suara ketukan 3 kali di dinding kamarnya. Suara itu teratur, pelan, dan berhenti. Saat Widi membuka jendela, tidak ada siapa-siapa, tapi bau anyir seperti daging mentah tiba-tiba menyengat masuk ke kamarnya. Ia langsung menutup jendela. Di kamar sebelah, Rara bermimpi. Dalam mimpinya, ada perempuan tua berdiri di depan rumah Pak Warso. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah Rara. Lalu perempuan itu berkata, "Bukan aku yang kalian undang." Kata-kata itu membangunkan Rara dari tidurnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Nafasnya terengah. Ruangan gelap, tapi ada sesuatu yang terasa berubah, seperti atmosfer kamar itu menjadi berat, pengap. Ia melirik jam di ponselnya. Pukul 2.09 pagi. Dari arah ruang tamu, terdengar suara berderit, seperti kursi kayu yang digeser. Rara menajamkan telinga. Suara itu hanya terdengar sekali, lalu hening. Di kamar sebelah, Widi sudah bangun. Ia berdiri di depan jendela, termenung. Bau anyir tadi masih tertinggal. Ia belum cerita ke siapa-siapa, tapi matanya kini mulai terlihat lelah, merah, seperti orang yang tidak tidur 2 malam. Pagi datang tanpa mereka sadari, tapi rasa dingin yang tertinggal di kamar tidak ikut hilang bersama matahari. Saat sarapan, Pak Warso memperhatikan mereka satu persatu. "Kalian mimpi sesuatu semalam?" Naya langsung tertawa. "Ya, aku mimpi rumah ini kebanjiran." "Hahaha, mungkin kebanyakan minum." Widi hanya mengangguk. Rara ingin cerita soal mimpinya, tapi menahan. Ia merasa aneh kalau terlalu cepat panik. Tapi dalam hati kecilnya, ia yakin itu bukan mimpi biasa.
Hari itu mereka berjalan ke balai desa, mewawancarai 2 warga tua soal ritual pemanggilan arwah. Salah satu warga menyebut istilah kuno, wayang siksa. Katanya, sebuah boneka kayu yang bukan hanya media, tapi rumah bagi yang datang. Ia berkata, kalau kamu manggil dan tidak tutup pintunya, yang masuk bisa siapa saja. Rara merasakan tengkuknya dingin lagi saat mendengarnya. Malam kedua, mereka sepakat hanya akan mendokumentasikan boneka itu tanpa menyentuh. Rara duduk di ruang tamu. Ia menyalakan kamera, meletakkannya menghadap lemari di mana boneka itu disimpan. Pak Warso sudah tidur. Naya bermain ponsel. Widi membaca catatan. Ruangan terasa hening. Tiba-tiba, kamera merekam suara kecil. Klik, klik, klik. Seperti ada yang mengetuk dari dalam peti. Rara langsung berdiri. Mereka semua memandang ke arah lemari. Dengar itu, bisik Naya. Petinya bergetar pelan. Tidak ada yang berani membuka. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Mereka menatap satu sama lain. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani menyentuh kamera, dan tidak ada yang menjelaskan kenapa Rara menangis diam-diam malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti mengenal suara yang datang dari dalam peti itu. Rara tidak bisa menjelaskan kenapa suara itu pelan, nyaris seperti bisikan, tapi terasa sangat dekat, seolah langsung menyentuh telinga dan hatinya, lirih, tertahan, dan sangat familiar. Pagi harinya, ia tampak linglung. Saat Naya mengajaknya sarapan, Rara hanya diam. Wajahnya pucat. Dan saat Widi bertanya, apakah dia mimpi buruk? Rara menggeleng pelan, tapi matanya tampak tidak jujur. Di luar rumah, suara burung terdengar seperti biasa. Tapi suasana rumah Pak Warso semakin berat. Udara seperti menahan sesuatu. Dan entah kenapa, bau anyir itu perlahan kembali. Bahkan di siang hari. Siang itu, Rara mengurung diri di kamar. Ia membuka rekaman kamera dari malam sebelumnya. Di menit ke-0, 3,41, suara itu muncul. Lembut, tidak jelas kata-katanya. Tapi saat Rara memperbesar volume, bulu kuduknya merinding. Suara itu memang samar, tapi ia mengenali intonasinya. Itu suara neneknya, atau seseorang yang menirukan suara neneknya. Ra, kamu masih suka duduk di teras sore-sore ya? Kalimat yang sangat spesifik, yang hanya bisa dikatakan oleh neneknya saat masih hidup. Tapi kalimat itu keluar dari arah peti. Rara mematikan video itu. Tangannya gemetar, tapi di saat yang sama, hatinya goyah. Separuh dari dirinya ingin percaya bahwa benar, itu arwah neneknya. Separuh lagi tahu, itu mustahil. Malam ketiga, mereka bertiga duduk lagi di ruang tamu, tanpa Pak Warso. Widi membaca sebuah artikel dari catatan, folklor kuno tentang jin peniru, makhluk yang mampu menyerupai suara dan kebiasaan seseorang yang sudah meninggal untuk membujuk manusia membuka pintu lebih lebar. Kalau kamu percaya itu dia, kata Widi, kamu akan mulai bicara, akan mulai minta jawaban. Dan itu yang mereka tunggu. Rara diam. Tapi malam itu, ia tetap duduk di depan peti, sendirian. Dengan suara bergetar, Rara berbisik ke arah peti itu. Kalau benar ini nenek, bilang nama kecilku, nama yang cuma nenek yang tahu. Tak ada jawaban. Hanya keheningan, sampai akhirnya dari dalam peti terdengar lirih, enduk, melati. Rara menahan napas. Itu memang nama kecilnya, nama yang tak pernah ia ceritakan, bahkan pada Naya atau Widi. Tangisnya pecah, tapi bukan karena sedih, karena ia sadar neneknya tak pernah memanggilnya dengan suara seberat itu. Dan saat ia menoleh ke cermin tua di sudut ruangan, ia melihat dirinya sedang duduk. Tapi bayangannya tersenyum
sangat lebar, lebih lebar dari seharusnya. Terlalu lebar, terlalu simetris, terlalu bukan dirinya. Rara mematung, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa berpaling dari pantulan itu. Bayangan di cermin itu masih duduk seperti dirinya, tapi kini kepala miring perlahan ke kanan, lalu ke kiri, seperti mengamati. Dan senyumnya tetap tak hilang. Di balik punggungnya, pintu kamarnya terbuka sendiri. Hembusan angin malam masuk, membawa aroma tanah basah bercampur darah. Dari arah lorong gelap, terdengar suara langkah kaki tanpa alas, pelan, tak terburu-buru. Tapi yang paling membuat Rara ingin menjerit adalah bayangan di cermin tetap diam, tidak bereaksi sedikit pun terhadap suara itu, seolah tahu apa yang datang. Naya yang berada di kamar sebelah mendengar sesuatu, seperti suara orang tertawa pelan, lalu berubah jadi tangisan. Ia mengira Widi yang mengerjai, tapi saat membuka pintu, lorong rumah itu gelap gulita, tak ada siapa-siapa. Di ruang tengah, Rara akhirnya bisa bergerak. Ia menoleh ke belakang, lorong kosong. Tapi saat ia kembali melihat ke cermin, bayangannya sudah tidak ada. Esok paginya, Rara tak keluar kamar. Naya dan Widi mengetuk pintu, tapi tak dijawab. Saat akhirnya dibuka paksa, Rara duduk membelakangi jendela. Matanya terbuka, nafasnya pendek, tapi tubuhnya tidak bereaksi saat dipanggil. "Ra, lo kenapa?" tanya Naya panik. Rara akhirnya bicara, tapi suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Dia nggak mau pergi. Widi melihat ke arah lemari tempat boneka disimpan. Petinya tertutup, tapi ada bekas goresan baru di lantainya, seperti digeser semalaman. Dan malamnya mereka sepakat untuk pergi dari rumah itu. Tapi saat mereka mengemasi barang, mobil yang mereka sewa tidak mau hidup. Ponsel mereka tidak bisa sinyal, bahkan jam digital berhenti di jam 2:09. Widi berusaha menelepon keluar lewat telepon rumah Pak Warso. Tapi dari gagang telepon terdengar suara perempuan tua. "Jangan pergi. Sudah kubilang, bukan aku yang kalian undang." Rara hanya duduk di kasurnya. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, sehelai benang hitam yang terlepas dari boneka. Ia bicara pelan, tapi bukan kepada mereka. "Aku tahu kamu bukan nenek, tapi kalau kamu bisa bicara padaku, jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Dan di saat itu, semua lampu di rumah padam. Gelap yang turun terasa tebal, seperti asap tanpa bau. Naya menjerit kecil. Widi langsung meraba dinding mencari saklar, tapi tidak menemukan apa-apa. Bahkan cahaya dari luar, bulan, lampu jalan, atau bintang seperti ikut menghilang, seolah rumah itu terpotong dari dunia. Rara masih duduk di ranjang. Diam, tangannya memeluk benang hitam yang terlepas dari boneka. Matanya terbuka, tapi kosong. Dan dalam kegelapan itu, suara mulai terdengar, bisikan pelan. Banyak suara sekaligus. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua menyatu, semua terdengar dari dalam peti kayu. Widi menyalakan senter dari ponselnya, tapi cahaya itu hanya bertahan beberapa detik. Sebelum padam sendiri, layarnya retak, seolah ditampar dari dalam. Naya mulai panik. Ia menarik Rara. "Ayo keluar dari rumah ini sekarang." Tapi Rara menoleh perlahan. Wajahnya basah oleh air mata, tapi mulutnya tersenyum. Bukan senyum lega, bukan senyum manusia. "Dia cuma mau aku di sini." Dia bilang, "Aku lebih baik dari pemilik sebelumnya." Di ruang tengah, peti kayu itu kini terbuka, dan boneka kayu itu tidak ada di dalam. Pak Warso tiba-tiba muncul dari lorong. Napasnya tersengal. Ia membawa segumpal kain putih
dan sebotol air. Ia tahu ia sudah terlalu lama diam. Dia sudah masuk ke Rara. Katanya pelan, "Itu bukan arwah. Itu bukan neneknya. Itu jin penunggu rumah ini. Dulu pernah disuruh jaga, tapi sekarang dia ingin punya." Widi mengerang. "Punya apa?" Pak Warso menatap ke arah kamar rumah ini. Rara berjalan keluar kamar. Pelan, tapi langkahnya seperti ditarik oleh sesuatu. Matanya hitam seluruhnya. Benang hitam dari tangannya menjuntai hingga menyentuh lantai. Setiap ia melangkah, lantai di bawahnya berubah warna seperti terbakar. Di sekeliling dinding rumah muncul goresan-goresan halus berbentuk tulisan aksara kuno. Seolah rumah itu sedang menulis ulang dirinya, bukan sebagai tempat tinggal manusia, tapi sebagai wadah baru bagi jin itu. Pak Warso berdiri di depan Rara. Ia tidak membaca apa-apa. Ia hanya bicara dengan lembut. "Maafkan aku, Enduk. Aku seharusnya tidak biarkan kalian lihat boneka itu." Tapi Rara atau entitas yang menguasainya hanya menatap tajam, lalu berkata, "Kalau manusia tak mau tinggal di sini, maka biar kami yang ambil alih." Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara pintu gerbang terbuka sendiri. Angin besar masuk, kabut dari luar menerobos ke dalam. Naya berusaha menyeret Widi keluar. Mereka berhasil mencapai teras. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, rumah Pak Warso sudah tak terlihat. Yang tersisa hanyalah bayangan hitam berdiri di tengah kabut dan suara Rara. "Entah dari mana, aku tidak sendiri lagi." Kalimat itu bergema dari balik kabut. Naya dan Widi berdiri di depan halaman kosong. Rumah Pak Warso yang tadi masih berdiri utuh kini hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya tanah kering, tanpa jejak, tanpa suara. Dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mereka berteriak memanggil nama Rara. Tidak ada jawaban. Widi mencoba menginjakkan kaki kembali ke halaman itu, tapi tubuhnya seolah tertolak. Ada sesuatu yang tidak terlihat, seperti dinding kaca yang menolak mereka kembali. Pak Warso berdiri beberapa meter di belakang mereka. Wajahnya pasrah. Dia sudah memilih atau sudah dipilih. Naya berbalik. "Kita nggak bisa tinggal diam." Pak Warso hanya menunduk. "Kalau kalian paksa masuk, kalian akan ikut terperangkap." Hari berganti. Mereka mencoba mencari bantuan. Polisi datang. Warga berdatangan. Tapi tak satu pun percaya bahwa di tanah kosong itu pernah berdiri rumah. Bahkan denah desa yang mereka pegang dari universitas sudah berbeda. Di titik rumah Pak Warso, kini hanya tertulis kebun kosong. Lebih aneh lagi, nama Pak Warso juga menghilang dari daftar kepala dusun, dan Rara tak ada yang mengingat pernah melihatnya di desa. Seminggu setelah pulang ke kota, Naya menerima paket. Tak ada pengirim, hanya kardus kecil coklat tua. Di dalamnya ada kamera. Kamera yang mereka pakai saat merekam boneka itu. Dan satu USB. Widi membuka file di dalamnya. Hanya ada satu video, berdurasi 2 menit 9 detik. Jangan lagi cari siapa yang sudah pergi. Jangan ganggu mereka yang tak pernah kita kenal. Jangan buka pintu yang bukan milikmu. Detik terakhir video memperlihatkan boneka kayu itu duduk di atas ranjang. Matanya bergerak. Setelah itu, kamera mati sendiri. Widi dan Naya tak pernah membahasnya lagi. Mereka tidak berani, tapi setiap tahun, di tanggal yang sama saat mereka pertama kali datang ke desa Cikalong, seseorang selalu meletakkan benang hitam dan sehelai kain merah di depan rumah mereka. Dan mereka tahu Rara belum benar-benar pergi. Dia hanya tidak berada di dunia yang sama lagi.